Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Divi Dinanda dengan nomor induk mahasiswa 12 22 23 10012 dengan prodi Administrasi Niaga. Saya di sini memiliki dosen pengampu, yaitu Ibu Hani Ade Rahmani, SPD MPD dengan nomor NIDN 0401018013. Saya di sini ingin mempresentasikan untuk ujian akhir semester saya untuk mata kuliah Bahasa Indonesia. Saya di sini memiliki beberapa pokok pembahasan, yaitu yang pertama, bentuk dan makna kata diksi, yang kedua, paragraf dan kaidah bahasa dalam bahasa Indonesia, yang ketiga, membedakan, mendefinisikan, mengklasifikasikan, dan menjelaskan konvensi naskah dan penyentingan. Lalu yang keempat, kutipan, catatan kaki, dan bibliografi. Yang kelima, naskah ilmiah, dan yang keenam adalah draft karangan ilmiah. Di sini saya akan bahas pertama adalah bentuk dan makna kata diksi. Diksi sendiri berarti dengan pilihan kata yang digunakan oleh penulis untuk menyampaikan pesan atau tulisannya. Bentuk dalam kata diksi mengacu pada struktur fisik dan morfologi kata, seperti dengan akar kata, imbuhan, dan variasi lainnya. Lalu, makna sendiri berarti berkaitan dengan signifikasi atau konotasi kata dalam penggunaannya, seperti mencakup dalam nuansa, asosiasi, atau implikasi emosional atau kultural dari kata yang dipilih. Lalu selanjutnya, paragraf dan kaidah bahasa dalam bahasa Indonesia. Paragraf sendiri berarti sebagai unit terkecil dalam penulisan yang memiliki ide atau gagasan utama yang dibahas secara lengkap. Paragraf ini berisi dengan beberapa kalimat yang saling terkait atau berketentuan dalam topik. Lalu, kaidah bahasa dalam bahasa Indonesia sendiri adalah aturan-aturan yang mengatur tata bahasa dan penggunaan kata-kata dalam penulisan. Ini termasuk dengan penulisan yang benar, tata cara penggunaan tanda baca, serta pilihan kata-kata yang tepat. Bab selanjutnya adalah membedakan, mendefinisikan, mengklasifikasikan, dan menjelaskan konvensi naskah dan penyuntingan. Yang pertama adalah kita bahas membedakan. Membedakan sendiri adalah kemampuan untuk memahami perbedaan antara berbagai elemen dalam naskah, seperti bagian teks, misalnya pendahuluan, metodologi, dan lainnya. Jenis-jenis argumen, dan juga gaya bahasa yang berbeda. Lalu selanjutnya mendefinisikan. Mendefinisikan adalah kemampuan untuk menjelaskan atau menguraikan secara jelas dan tegas untuk konsep, istilah, atau ide yang relevan dengan topik yang dibahas dalam naskah. Mengklasifikasikan adalah proses untuk mengelompokkan atau menyusun berbagai elemen atau konsep dalam naskah ke dalam kategori atau jenis yang sesuai. Lalu, menjelaskan konvensi naskah. Itu berarti tentang pemahaman tentang aturan atau norma-norma yang berlaku dalam penulisan naskah, seperti tata cara, penulisan yang baik dan benar, penggunaan tanda baca, format, dan gaya penulisan yang sesuai dengan teks atau tujuan komunikasinya. Lalu berikutnya penyuntingan. Penyuntingan adalah proses revisi dan perbaikan teks yang dilakukan untuk memastikan kejelasan, ketepatan, dan kekonsistenan dalam penggunaan bahasa serta struktur teks, seperti meliputi pengecekan tata bahasa, ejaan, tanda bahasa, tanda baca, konsistensi gaya penulisan, dan kesesuaian dengan konvensi naskah yang berlaku. Penyuntingan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan keefektifan komunikasi dalam teks. Bab selanjutnya adalah kutipan, catatan kaki, dan bibliografi. Di sini saya membahas pertama adalah kutipan. Kutipan sendiri adalah penggunaan langsung dan tidak langsung dari ide, data, dan penulisan orang lain dalam karya. Kutipan langsung disisipkan dalam tanda kutip dengan menyertakan informasi seperti nama penulis, tanda publikasi, dan nomor halaman jika terdapat. Lalu catatan kaki. Catatan kaki adalah referensi tambahan yang ditempatkan di bagian paling bawah dalam halaman atau tempat tertentu dalam teks untuk memberikan informasi tambahan mengenai kutipan atau informasi yang disampaikan. Lalu yang terakhir adalah bibliografi. Ini adalah daftar lengkap dari sumber yang kita kutip, termasuk dengan buku, artikel, situs web, atau sumber lainnya.
Ini biasa diatur dengan alfabetis secara dengan menurut nama, judul, atau tergantung gaya penulisan yang digunakan. Berikutnya adalah naskah ilmiah. Naskah ilmiah adalah dokumen yang berisi hasil penelitian, pemikiran, dan analisis tentang suatu topik yang tertulis dalam format atau gaya sesuai dengan standar akademik. Dan tujuan utama dari naskah ilmiah adalah untuk menyampaikan informasi yang telah dikaji secara mendalam dan didukung oleh bukti atau data yang relevan kepada pembaca, baik itu dalam konteks publikasi ilmiah maupun sebagai tugas akademik. Proses penulisan naskah ilmiah ini melibatkan tahap penelitian, proses analisis, pengorganisasian, penulisan, serta revisi untuk memastikan kejelasan, ketepatan, dan keotentikan informasi yang disampaikan. Draft karangan ilmiah. Lalu, draft karangan ilmiah adalah versi awal dari sebuah tulisan ilmiah yang masih memerlukan revisi, penyempurnaan, dan evaluasi lebih lanjut sebelum dipublikasikan atau diserahkan sebagai tugas akademik. Biasanya, draft ini berisi pengumpulan ide, pemikiran, data, dan argumen yang belum tersusun secara rapi. Proses ini melibatkan penelitian, pengorganisasian ide, penulisan, serta revisi berulang untuk memastikan keseluruhan isi dan strukturnya sesuai dengan tujuan komunikasinya. Baik, sekarang kita lihat kesimpulan. Di sini kita menyoroti tentang pentingnya pemahaman terhadap aspek-aspek kunci dalam penulisan efektif, terutama dalam konteks akademik dan ilmiah. Mulai dari pemilihan kata yang tepat dan pengorganisasian paragraf yang baik, sehingga pemahaman tentang aturan konvensi naskah, penyuntingan, serta penggunaan kutipan, catatan kaki, dan bibliografi. Semuanya memberikan fondasi yang kokoh bagi penulisan yang jelas, struktur, dan akurat. Selain itu, pengetahuan tentang struktur komponen yang diperlukan dalam penyusunan naskah ilmiah, serta kemampuan untuk menyusun draft karangan ilmiah yang komprehensif merupakan langkah penting dalam menyajikan penelitian dan gagasan secara efektif kepada pembaca dan ilmiah. Sekian dari presentasi saya, terima kasih atas perhatiannya. Jika ada yang ditanyakan, bisa langsung diinfokan melalui email saya, yaitu di divia8@gmail.com, atau di kontak saya. Terima kasih.